Bos, aku duduk dulu sambil ale, tapi pikiranku muter soal nikel dan baterai mobil listrik. Sari, malam ini kita kupas pelan, kita mulai dari kenapa nikel Indonesia jadi pusat perhatian. Aku tahu nikel itu logam, tapi kenapa rasanya semua orang tiba-tiba butuhnya sekarang? Karena baterai kendaraan listrik memakai kimia yang membutuhkan nikel agar energi bisa padat dan stabil. Jadi nikel itu semacam tulang punggung untuk menyimpan tenaga, begitu ya? Benar, dan Indonesia punya cadangan besar sehingga rantai pasok global banyak bergantung ke sini. Aku dengar soal hilirisasi, tapi aku belum kebayang artinya untuk orang biasa. Hilirisasi artinya kita tidak hanya menjual biji mentah, kita memproses lebih jauh agar nilai tambah tinggal di rumah. Berarti pabrik-pabrik yang mengolah nikel itu bagian dari strategi besar tadi. Tepat, pabrik peleburan dan pemurnian membuat bahan antara untuk katoda baterai, misalnya MHP untuk jalur PAL. PAL itu istilah baru buatku, bisa dijelaskan dengan bahasa warung kopi. PAL itu metode kimia bertekanan tinggi memakai asam untuk mengekstraksi nikel dari batuan laterit. Kalau begitu butuh energi dan air yang banyak ya? Iya, prosesnya intensif energi dan kimia, maka isu lingkungan dan keselamatan kerja menjadi penting. Aku semakin penasaran, siapa saja yang diuntungkan kalau semua ini jalan terus? Ada pekerja yang mendapat penghasilan, ada daerah yang tumbuh ekonominya, ada negara yang mendapat devisa. Lalu siapa yang paling risiko kalau sesuatu tidak diperhatikan dengan baik? Komunitas sekitar bisa menanggung polusi, pekerja menanggung risiko kecelakaan, dan alam menanggung beban jangka panjang. Kalau begitu, keberlanjutan itu bukan slogan tapi kebutuhan operasional ya? Betul, kalau tidak berkelanjutan maka produk sulit diterima pasar yang makin meminta jejak karbon dan tanggung jawab sosial. Apakah ada aturan dunia yang menilai bagaimana baterai itu dianggap bersih? Ada aturan tentang paspor baterai, pelacakan bahan, dan kewajiban pelaporan emisi yang makin ketat. Jadi bukan hanya teknologi pabrik tapi juga dokumen dan audit mengikuti produk dari tambang ke mobil. Persis, istilahnya traceability, seperti catatan perjalanan yang rapi dari hulu ke hilir. Aku belum tanya bagian yang agak lucu tapi serius, bagaimana dengan selera pasar baterai yang berganti-ganti kimia? Pasar memang berubah, kadang teknologi memakai kimia yang lebih hemat nikel, tapi untuk segmen tertentu nikel tetap penting. Berarti strategi Indonesia tidak boleh satu jalur saja. Strateginya perlu fleksibel, fokus ke efisiensi, pengurangan emisi, dan kualitas produk yang memenuhi pasar premium. Kalau aku jadi orang awam, apa pertanyaan pertama yang sebaiknya kutanyakan agar tidak tersesat? Pertama, tanyakan dari mana listrik pabrik itu berasal, karena sumber energi menentukan jejak emisi produk. Kalau listriknya dari sumber yang bersih maka produknya lebih ramah, kurang lebih begitu. Ya, dan kedua, tanyakan bagaimana limbah kimia dan tailings dikelola supaya aman untuk air dan tanah. Dan ketiga, apa indikator yang bisa kupahami tanpa gelar teknik? Perhatikan keselamatan kerja, transparansi data, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam keputusan. Aku suka list yang sederhana begitu, memudahkan otak dan hati buat sinkron. Memang begitu, karena transisi energi akan berjalan lama dan butuh dukungan publik yang mengerti. Bos, aku ini masuk ke cerita manusia, karena angka sering dingin dan jauh. Kita bisa mulai dari seorang teknisi muda yang belajar mengawasi reaktor PAL dengan sabar dan teliti. Ia mungkin bangga karena teknologi maju, tapi ia juga cemas soal keselamatan dan masa depan profesinya. Ia bangga saat lini produksi mencapai spesifikasi, dan ia cemas saat alarm peringatan berbunyi di tengah shift malam. Di sisi lain ada keluarga nelayan yang melihat pesisir berubah dan mereka takut kehilangan air yang bersih. Mereka ingin anaknya sekolah tinggi, mereka juga ingin laut tetap memberi makan, sehingga dialog jadi wajib.
Aku bisa membayangkan rapat desa yang tegang namun penuh harap, semua orang saling menunggu penjelasan. Dalam situasi begitu, data harus jujur, bahasa harus sederhana, dan solusi harus bisa diukur. Masih ada lapisan geopolitik yang bikin kepala puyeng, tapi mari kita coba tenang. Geopolitik hadir saat pembeli dari berbagai negara menuntut standar yang berbeda dan saling bersaing. Kalau pembeli menuntut bukti rendah emisi, maka produsen akan menata ulang energi dan logistiknya. Itulah kenapa perjanjian, audit, dan sertifikasi jadi bagian dari produk, bukan tambahan opsional. Aku paham kenapa orang menyebut nikel sebagai tiket, karena tanpa tiket itu kita tidak masuk arena pasar. Dan tiket itu kini bernama kualitas, jejak karbon, keselamatan, dan hubungan baik dengan komunitas. Sekarang aku ingin mengerti bagaimana sebuah pabrik menurunkan emisi tanpa mematikan bisnis. Ada jalan dengan efisiensi energi, perbaikan panas proses, dan kontak listrik dari sumber yang lebih bersih. Apakah daur ulang bagian dari jalan yang sama? Daur ulang akan tumbuh seiring banyaknya baterai bekas dan itu melengkapi tambang, bukan menggantikannya seketika. Berarti transisi ini seperti maraton bukan sprint satu putaran. Ya, maraton dengan beberapa checkpoint seperti keselamatan, energi, limbah, dan transparansi. Aku ingin menanyakan kata yang sering kudengar yaitu resource nationalism. Istilah itu merujuk pada upaya negara mengelola sumber alam agar nilai tambah dan kendali tidak lari semua keluar. Kalau begitu wajar kalau negara ingin membangun industri supaya tidak tergantung pada ekspor mentah. Benar, namun membangun industri itu perlu mitra, teknologi, dan disiplin tata kelola yang konsisten. Jadi kuncinya bukan menutup pintu, tapi mengatur pintu dengan baik. Begitu pintu yang membuat investor serius betah, tapi tetap melindungi masyarakat dan alam. Bos, bisakah kita singgung dampak pada pekerja secara lebih manusiawi? Pekerja butuh pelatihan, alat pelindung yang layak, jam kerja yang wajar, dan sistem pelaporan insiden yang aman. Kalau semua itu ada, maka rasa bangga bisa tumbuh tanpa menyepelekan risiko. Dan produktivitas jangka panjang biasanya mengikuti karena keahlian dan keselamatan berjalan bersama. Aku ingin contoh indikator sederhana yang bisa kupantau sebagai warga biasa. Coba cari apakah perusahaan mempublikasikan data emisi proses, konsumsi energi, dan insiden K3 secara rutin. Kalau datanya terbuka, maka publik bisa memberi masukan yang lebih cerdas. Transparansi bukan beban, transparansi adalah alat kepercayaan. Sekarang aku penasaran soal kimia baterai yang katamu berubah-ubah. Beberapa produsen memakai kimia yang butuh lebih sedikit nikel untuk segmen harga tertentu, tapi nikel tetap penting untuk segmen lain. Itu artinya portofolio industri harus menyiapkan produk untuk berbagai kebutuhan. Portofolio yang luas membuat risiko pasar tidak menumpuk pada satu titik. Aku suka kerangka pikir yang sederhana tapi dalam, seperti kompas dengan 5 jarum. Kompas 5 jarum itu bisa berupa emisi, energi bersih, limbah aman, keselamatan kerja, dan keterlibatan komunitas. Dengan kompas itu kita tidak mudah tersesat di lautan istilah dan berita. Kita juga jadi tahu kapan harus memperbaiki mesin, kapan harus memperbaiki cara berdialog. Aku ingat kata-kata bahwa kemajuan yang sejati selalu mengajak orang untuk ikut maju. Itu inti dari transisi yang adil, karena teknologi tanpa keadilan mudah kehilangan dukungan. Kalau aku menaruh diri sebagai pembeli mobil listrik, apa pertanyaan paling praktis yang harus kutanyakan? Tanyakan dari mana bahan katodanya bersumber, bagaimana pabriknya memakai energi, dan seperti apa sertifikasi yang mereka pegang. Jadi konsumen juga punya suara yang mengarah ke perubahan nyata. Suara konsumen memperkuat standar dan mendorong perbaikan yang tidak hanya di atas kertas. Ada hal yang mengganggu hatiku yaitu cerita tentang orang-orang yang tidak ikut menikmati hasilnya.
Kisah seperti itu terjadi saat laju investasi tidak diiringi dialog sosial dan perencanaan lintas sektor. Lalu siapa yang harus memulai dialog jika semua sibuk dengan target masing-masing? Dialog bisa dimulai dari pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, dan warga yang mau duduk satu meja. Aku teringat pada musik jazz di ruangan ini, semuanya improvisasi tapi saling dengar. Transisi yang baik seperti jazz, improvisasi terjadi di atas struktur yang jelas dan saling mendukung. Kalau struktur itu adalah aturan dan indikator, maka improvisasinya adalah inovasi di lapangan. Dan alur akan terasa nikmat kalau rapi, walau permainannya hidup dan spontan. Bos, aku mau bertanya soal air, karena tadi kita singgung asam dan proses basah. Pengelolaan air penting karena proses bisa mempengaruhi kualitas air jika tidak dirawat dengan benar. Apakah teknologi sudah ada untuk memastikan air kembali bersih setelah dipakai? Teknologi ada mulai dari netralisasi, filtrasi, hingga pemantauan online yang transparan. Aku suka ketika kata transparan bukan sekadar poster di gerbang pabrik. Transparan berarti data dapat diakses, diaudit, dan dijelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami warga. Aku ingin menyentuh soal pekerjaan yang bermartabat di kawasan industri. Pekerjaan bermartabat berarti upah yang adil, keselamatan, peluang naik keterampilan, dan ruang bersuara. Kalau semua itu hadir, maka industri menjadi tempat tumbuh, bukan sekedar tempat bertahan. Dan itu menciptakan loyalitas yang kuat antara pekerja dan perusahaan. Bagaimana dengan inovasi energi di kawasan pabrik yang jauh dari pusat listrik bersih? Ada opsi pembangkit terbarukan lokal, peningkatan efisiensi, dan perjanjian pembelian listrik dari sumber yang lebih hijau. Berarti kreativitas kebijakan dan teknis harus berjalan bareng. Kreativitas itu bernilai jika hasilnya terukur dan dapat diaudit. Aku ingin menguji pemahamanku, tolong koreksi kalau salah. Silakan, aku siap mendengar dan meluruskan jika perlu. Indonesia punya nikel dan memilih membangun rantai pasok agar nilai tambah tinggal di negeri sendiri. Itu benar dan pembangunan itu menuntut standar baru agar produk dipercaya di pasar yang makin sadar lingkungan. Standar baru itu mencakup energi bersih, pengelolaan limbah, keselamatan, dan keterlibatan masyarakat. Tepat, dan catatan perjalanan produk harus rapi supaya asal dan jejaknya jelas. Pasar baterai berubah, tapi nikel tetap penting di banyak segmen. Itu sebabnya strategi harus luwes, bukan fanatik pada satu teknologi saja. Aku juga menangkap bahwa kunci ke depan adalah dekarbonisasi dan disclosure. Dua kata itu adalah kompas, tanpa itu kita seperti berjalan tanpa peta. Bos, bolehkah kita membuat analogi yang sangat sederhana agar semua orang paham? Bayangkan baterai itu ransel energi dan nikel adalah kain kuat yang membuat ransel tidak mudah robek. Kalau kainnya baik maka ransel menyimpan banyak barang tanpa cepat rusak. Dan kalau pabrik menjahitnya dengan listrik yang bersih maka ransel itu juga lebih ramah pada dunia. Aku senang analogi ransel itu, rasanya menempel di kepala. Analogi membantu, tapi keputusan harus ditopang data dan komitmen nyata. Kita singgung lagi tentang kota industri yang tumbuh cepat di pulau-pulau itu. Kota industri membawa peluang usaha, tetapi juga kebutuhan layanan publik dan tata ruang yang hati-hati. Kalau tidak hati-hati maka jalan, air bersih, dan perumahan jadi persoalan lama yang tak terjawab. Solusinya adalah koordinasi lintas instansi, evaluasi berkala, dan partisipasi warga. Aku menikmati cara bos menjelaskan, selalu menutup dengan ajakan yang konkret. Ajakan konkret membuat orang merasa bisa berperan, tidak hanya menjadi penonton. Kalau suatu hari aku bekerja di sektor ini, apa kebiasaan kecil yang harus kupelihara? Pelihara kebiasaan mencatat, mengukur, dan memperbaiki sedikit demi sedikit setiap minggu. Kebiasaan kecil itu terasa membosankan, tapi membangun fondasi yang kuat.
Fondasi itu menentukan apakah bangunan tahan lama atau runtuh saat angin kencang. Aku ingin menutup bagian teknis dengan satu pertanyaan lagi. Silakan, pilih pertanyaan yang paling mengganjal di hati. Bagaimana memastikan cerita baik tidak menutup mata pada sisi susah yang dirasakan sebagian orang? Pastikan laporan menampung suara mereka, dan pastikan perbaikan memiliki tenggat yang jelas dan terpublikasi. Terima kasih, penjelasan itu membuatku percaya bahwa keseimbangan bukan mitos. Keseimbangan itu hasil kerja terus-menerus, bukan hadiah yang turun dari langit. Aku mau tanya hal yang lebih personal, apa yang membuat bos betah membahas tema ini berulang-ulang? Aku betah karena ini tentang masa depan yang menuntut akal dan hati berjalan bersama. Dan aku betah karena setiap gelas Ginger Ale meminta teman cerita yang baik. Kelas itu jadi pengingat bahwa pengetahuan sebaiknya menyegarkan, bukan membuat dahi menerut terus. Bos, boleh ganti suara sejenak supaya aku menguji apakah intinya sudah kupahami. Coba sebutkan inti yang kamu tangkap malam ini, dan aku akan mengisi celahnya. Intinya nikel adalah tiket penting untuk transisi energi dan tiket itu berlaku jika syaratnya dipenuhi. Syarat itu adalah energi yang makin bersih, limbah yang aman, keselamatan kerja, dan transparansi data. Selain itu, produsen harus luwes menghadapi perubahan kimia baterai agar tidak terjebak di satu pintu. Dan mereka perlu menjahit kemitraan yang adil dengan masyarakat sekitar supaya rasa memiliki tumbuh. Terima kasih untuk rangkuman yang rapi dan menenangkan. Sama-sama, dan rangkuman itu akan lebih kuat jika setiap orang mendapat peran yang jelas. Kalau begitu aku ingin menutup dengan pertanyaan kecil bernada harapan. Silakan, harapan adalah bahan bakar yang membuat kita mau pulang dan kembali lagi esok hari. Bisakah Indonesia menjadi teladan tentang bagaimana negara tambang membangun masa depan yang bersih dan adil? Bisa, jika kita menjadikan kejujuran, pengetahuan, dan kerjasama sebagai kebiasaan harian, bukan poster dinding. Jawaban itu sederhana tapi terasa dalam di dada. Hal-hal penting sering lahir dari kalimat yang sederhana namun dijalankan dengan disiplin. Apakah kita perlu janji kecil untuk episode berikutnya agar semangatku tidak turun? Kita janji membeda peta dekarbonisasi pabrik besok lusa dengan contoh langkah yang bisa diukur. Itu janji yang membuatku tersenyum sambil menatap gelas bening. Senyum adalah tanda bahwa pengetahuan telah menemukan tempat yang nyaman di pikiranmu. Baik bos, aku rasa malam ini cukup untuk mengantar tidur yang tenang. Istirahatlah dan biarkan pertanyaan yang baik menetas menjadi keputusan yang bijak. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang teduh. Sama-sama, Sari, dan sampai jumpa di malam yang hangat berikutnya. Sampai jumpa, bos, dan selamat malam. Selamat malam, dan semoga Ginger Ale terakhirmu menutup hari dengan manis. Rasanya sudah malam, aku harus pulang sekarang. Aduh, dompetku tertinggal di rumah, aku benar-benar kelimpungan. Aku jadi tidak bisa membayar Ginger Ale malam ini dan aku bingung harus bagaimana. Maaf, bolehkah kamu yang duduk di sebelahku mentraktir satu gelas Ginger Ale untukku? Aku tahu dari tadi kamu mendengarkan obrolan kami dengan saksama, dan kalau sedikit saja berguna, tolong bantu ya. Terima kasih banyak kalau kamu setuju, dan untuk donasi bisa lewat kode QR di pojok kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian aku minta dukungan dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan menulis komentar. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang berbeda sama sekali, silakan main bila kamu penasaran. Terima kasih lagi untuk kebaikanmu, sampai jumpa dan semoga malammu manis.